4 alasan yang membuat diri kalian tidak bahagia bila kalian sudah memiliki hidup yang lebih dari cukup, tapi merasa enggak sepenuhnya bahagia. Mungkin jawabannya ada di video kali ini. Alasan pertama yang membuat diri kalian tidak bahagia adalah karena kalian terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kalian rubah. Pendapat orang, promosi jabatan, lulus tidaknya saat interview kerja, itu hal-hal yang nggak bisa lo rubah. Semakin lo mikirin hal-hal yang nggak bisa rubah, semakin besar juga kekhawatiran yang akan lo miliki. Banyak hal bro di hidup ini yang nggak bisa kita kontrol, kematian, penyakit, kecelakaan, maupun perilaku orang itu hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Bila lo hanya fokus sama hal-hal yang nggak bisa lo rubah, pastinya lo tidak akan bahagia. Mikirin hal yang nggak bisa lo rubah itu sama sekali nggak produktif. Dan pentingnya apa sih mikirin hal yang sama sekali nggak bisa kita rubah? Mengharapkan si dia suka sama diri lo, mengharapkan bos lo mengapresiasi diri lo, meyakini usaha lo udah pasti atau akan sukses ke depannya, itu cuma akan membuat diri lo tambah khawatir. Ada salah satu kutipan dari Epictetus yang mana ia adalah salah satu tokoh filosof Stoa yang menyatakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan adalah ketika kita berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kuasa atau kehendak kita. Hal-hal yang gue sebutkan sebelumnya adalah hal-hal yang di luar kehendak kita, tapi bukan berarti karena hal tersebut nggak bisa lo rubah, lo jadi nggak ngapain-ngapain. Nah itu salah. Walaupun banyak hal yang di hidup ini yang nggak bisa kita rubah, akan tetapi hal tersebut dapat kita pengaruhi. Lo nggak bisa pastiin bahwa diri lo nggak mungkin sakit, tapi lo bisa meminimalisir resiko terkena sakit dengan olahraga yang teratur. Lo nggak bisa pastiin si doi jadi pacar lo, tapi lo bisa berperilaku yang baik selama bertemu yang mungkin presentasi lo akan diterima itu jauh lebih besar. Lo nggak bisa merubah sesuatu di kehendak lo, tapi lo masih bisa mempengaruhi hasil akhirnya. So, bila lo ingin bahagia, mulai sekarang belajarlah menerima hal-hal yang tidak dapat lo rubah di hidup ini dan mulai fokus terhadap hal-hal yang memang masih dapat lo pengaruhi. Alasan yang kedua yang membuat diri kalian tidak bahagia adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Ekspektasi itu bro berasal dari keyakinan bagaimana semua hal di hidup kita itu ya harus berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan salah satu ekspektasi yang umum terjadi adalah bagaimana orang lain harus bersikap terhadap kita. Ketika lo mengharapkan orang lain memberikan pujian pada diri lo atau dapat mengerti diri lo dan ternyata harapan lo tidak terpenuhi, yang terjadi apa? Sudah pasti lo akan kecewa. Semakin tinggi harapan yang lo berikan, semakin besar juga rasa kecewa yang akan lo terima. Gue nggak bilang kalau lo nggak boleh berharap, tapi kalau lo harapan lo terlalu tinggi dan gak realistis, itu udah pasti ujung-ujungnya lu bakal kecewa berharap orang lain dapat berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu nggak realistis. Karena sampai kapanpun perilaku orang di luar kontrol kita, dan hal yang bisa kita kontrol adalah mengelola ekspektasi diri kita sendiri. Gua ada di dunia ini bukan untuk memenuhi harapan lo, dan lo ada di dunia ini bukan untuk memenuhi harapan gua. Salah satu sumber ketidakbahagiaan adalah itu berasal dari harapan yang kita beri ke orang lain dan berharap orang lain berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. So, kalau lo ingin bahagia, mulai dari saat ini berhentilah terlalu berharap sama orang lain dan mulailah berharap sama diri lo sendiri. Alasan yang ketiga yang membuat kalian tidak bahagia adalah menghakimi diri sendiri. Bila kita terus menghakimi diri kita atas kesalahan yang kita perbuat, ya wajar kalau kita nggak bahagia. Sekarang coba lo bayangin, ketika lo bergaul dengan seseorang yang selalu menghakimi diri lo terus menerus, apa yang lo rasakan? Rasanya kayak semua usaha lo itu nggak dihargain. Hal ini sama halnya bila diri lo sendiri yang menghakimi diri lo atas kesalahan yang lo buat. Aduh, gue lupa kirim laporan lagi, kok bego banget gue. Aduh, gue lupa ngambil rondi lagi, kok mulai pikun gue. Aduh, gue salah jalan lagi, kok gue tolol banget ya. Jika lo terus menghakimi diri lo seperti tadi atas kesalahan kecil maupun besar, kemungkinan besar itu salah satu alasan yang ngebuat diri lo tidak bahagia. Kebanyakan dari kita, tanpa kita sadari, itu selalu menghakimi diri kita terus menerus atas kesalahan yang kita lakukan.
Kenapa gue bilang seperti itu? Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan National Science Foundation itu menyatakan bahwa 80% hal yang kita pikirkan adalah hal yang negatif. Bila lo tidak berusaha untuk merubah narasi yang ada di pikiran lo, jangan salahkan pikiran lo bila ia membuat narasi yang buruk dengan sendirinya. Tapi tenang bro, lo dapat merubah cara berpikir lo terhadap diri lo sendiri dengan cara merubah cara lo berbicara pada diri lo sendiri. Gue yakin kita jauh lebih baik dalam memperlakukan orang lain dibanding kita memperlakukan diri kita sendiri. Jadi, mulai dari sekarang, anggaplah diri lo layaknya seorang teman yang akan lo bantu. Perlakukan diri lo layaknya lo memperlakukan seorang teman. Ketika teman lo kesusahan, sudah pasti lo akan memberikan motivasi ataupun nasihat. Lakukan hal tersebut terhadap diri lo layaknya lo memperlakukan teman lo. Alasan yang keempat yang membuat diri kalian tidak bahagia adalah karena kalian membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Saat kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain untuk membuat diri kalian bahagia, sampai kapanpun kalian gak akan bahagia. Karena sampai kapanpun tidak akan pernah cukup. Banyak kok orang yang lebih pintar, lebih kaya, lebih mapan, lebih dari segalanya dibanding diri kita. Semakin kalian mengukur kebahagiaan diri kalian dengan apa yang orang lain miliki, maka semakin besar juga kesedihan yang kalian akan rasakan. Mungkin kalian pernah merasa ketika kalian melihat pencapaian yang ada di hidup kalian, dan setelahnya melihat pencapaian yang diraih oleh orang lain. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Pencapaian orang lain terasa lebih baik dibanding pencapaian diri kita sendiri, apalagi di era sosial media ini. Sangat mudah untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah yang kita lihat di sosial media itu merefleksikan apa yang sebenarnya terjadi? Meyakini apa yang kita lihat di sosial media sesuai dengan kenyataan itu nggak realistis bro. Sosial media itu hanya nunjukin momen-momen terbaik di hidup kita. Dan itu juga gue lakuin sama hidup gue. Tapi bukan berarti kita memiliki kehidupan yang sempurna di kehidupan nyata. Bila lo ingin melihat pencapaian orang lain di sosial media, lihatlah sebagai pembelajaran, bukan sebagai perbandingan. Dan bila lo tetap ingin membandingkan, bandingkanlah diri lo dengan diri lo sebelumnya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Terima kasih, mantap.